Tugas untuk membawa jemaat mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan dalam ibadah bersama bukan hanya tugas mereka yang melayani di altar, namun tugas setiap orang percaya yang hadir untuk menyembah Tuhan. Halo, saya Mila. Di Tiny Little Things channel ini saya ingin membagikan kepada saudara hal kecil yang sering terlewat namun penting dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Dan dalam video kali ini saya ingin mengajak saudara untuk bersama merenungkan apa sih bagian pelayanan saya dalam ibadah bersama. Tidak jarang orang Kristen yang datang ke gereja merasa tidak melayani jika mereka tidak terjadwal sebagai pemimpin pujian, singers, pemusik, pewarta jemaat, atau salah seorang yang bertugas di altar. Padahal melayani Tuhan lebih dari sekedar itu. Saudara melayani Tuhan saat saudara menerima tamu. Saudara melayani Tuhan saat saudara menjadi petugas kolekte. Saudara melayani Tuhan saat saudara mengatur lalu lintas di depan gereja. Saudara melayani Tuhan saat saudara menjaga kendaraan dari setiap jemaat yang datang. Bahkan saudara melayani Tuhan saat saudara hadir sebagai jemaat biasa. Efesus 4 ayat 12 menuliskan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Siapa itu orang-orang kudus yang dituliskan di sini? Dalam pasal 1 ayat 4 dituliskan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Tuhan memilih kita untuk kudus, namun apakah kita menyambut pilihan yang telah Tuhan berikan itu? Dalam pasal yang keempat ayat yang pertama surat Efesus dituliskan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan apa? Panggilan untuk hidup kudus. Ini sejalan dengan apa yang dituliskan Petrus dalam surat Petrus yang pertama, ayat 14-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang telah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, sehingga mereka menyerahkan hidupnya di bawah pimpinan kuasa Roh Tuhan sendiri yang kudus. Tuhan memberikan kelengkapan bagi orang-orang kudus untuk belajar, mengenal, dan hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Ini bukanlah hidup untuk diri mereka sendiri, namun untuk pembangunan jemaat ke arah kepala, yaitu Kristus. Saudara mendapatkan tugas sebagai pemimpin pujian, singers, maupun pemain musik, maka pimpinlah jemaat dalam pujian kepada Tuhan melalui nyanyian. Jika sebagai pembaca maupun pewarta firman, persiapkanlah dengan benar sehingga jemaat boleh mengenal Tuhan, sembari menantikan kedatangannya yang kedua. Jika saudara menjadi penerima tamu atau petugas kolekte, doakanlah setiap tangan yang saudara jabat, setiap wajah yang saudara ajak tersenyum, setiap baris kursi yang terisi. Jika sebagai pengatur lalu lintas ataupun penjaga kendaraan jemaat, doakan setiap mereka yang melintas. Bahkan jika saudara tidak menerima jadwal khusus, doakanlah setiap mereka yang terjadwal. Doakanlah baris kiri, kanan, depan, belakang saudara, supaya Tuhan dapat leluasa bekerja dalam ibadah itu dan firman-Nya dapat diterima dan bertumbuh di setiap hati mereka yang mendengarkannya. Apapun dan dimanapun posisi saudara, layanilah Tuhan dan sesama, sehingga keseluruhan tubuh Kristus dapat bertumbuh ke arah kepala. Demikian hal kecil yang dapat saya bagikan kali ini. Saya berharap ini dapat memberkati saudara dan saudara dapat membagikan berkat ini juga kepada orang lain. Sampai jumpa.